Status wanita tua itu bernilai ratusan miliar. Setiap hari saya harus pergi ke pinggir jalan dan berpura-pura pingsan. Tujuannya adalah untuk menemukan pasangan hidup untuk cucuku yang lajang. Tapi aku melihat wanita tua itu pingsan. Orang-orang yang lewat hanya berdiri dan menonton. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif membantu. Hanya karena kebaikan di dunia ini tidak dihargai. Semua orang takut diperas. Seorang gadis yang manis dan cantik. Tanpa ragu, dia bergegas maju. Bantu wanita tua itu berdiri. Orang-orang di sekitarnya menasihatinya untuk tidak terlalu banyak bicara. Hindari dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Namun gadis itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Sekarang dia hanya tahu bahwa wanita tua ini membutuhkan bantuan. Orang yang lewat melihat bahwa gadis itu tidak mengetahui baik atau buruk. Karena tidak mendengarkan nasihatnya, dia pergi dengan perasaan jijik. Tapi gadis yang baik, jangan memasukkan kata-kata itu ke dalam hati. Sebaliknya, dia dengan hati-hati membantu wanita tua itu ke samping. Kemudian dia memberi wanita tua itu sebotol air untuk mendinginkan panasnya. Saat itu, cucu perempuan tua itu datang. Melihat gadis yang menyelamatkan neneknya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Anak laki-laki itu memberi gadis itu sebanyak yang dia inginkan. Dia mencoba yang terbaik untuk merespons. Namun gadis itu menolak tanpa berpikir panjang. Kemudian berdiri dan terus membagikan brosur. Dia mendengarku, aku sudah bilang padamu untukmu. Itu saja, saya akan memberi Anda 500.000. Jangan, benar-benar tidak perlu. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, Anda mengambil satu. Saya menyiarkannya sepanjang pagi. Bahkan selebaran pun belum disebarkan. Silakan, selamat tinggal. Anak laki-laki itu memandangi punggung gadis itu saat dia menghilang. Langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Berpikir dia ingin melindungi gadis itu seumur hidupnya. Ketika gadis itu pulang, dia membantu adiknya memasak. Tanpa diduga, dia dimanfaatkan oleh saudara ipar barunya yang mabuk. Ketika gadis itu tidak memperhatikan, dia ingin melakukan sesuatu yang nakal. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia berusaha menghindarinya. Segera gigit tangannya dengan keras. Kemudian dia mengambil sendok dan berbicara dengan ketakutan. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan layak untuk adikmu? Apakah itu layak untuk putrimu Tintin? Usianya baru 5 tahun. Wanita berpakaian sangat indah. Bukankah itu untuk merayu pria? Namun pada akhirnya, seorang gadis yang lemah. Tak tertandingi kekuatan brutal kakak iparnya. Semoga beruntung di saat bahaya. Saudari itu segera muncul. Baru saja membantu gadis itu melarikan diri. Melarikan diri sejauh mungkin. Saudari, aku tidak akan pergi. Jika kamu pergi, kakak iparku akan memukuli adikku sampai mati. Dengarkan aku. Kakak, cepat pergi. Jangan pernah kembali lagi. Begitu saja, gadis itu diusir dari rumah. Putus asa tidak tahu kemana harus pergi. Jongkok di depan pintu. Sekarang, seorang pria yang memegang payung tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan saat gadis itu melihat pria itu, tampaknya menangkap seberkas cahaya di malam yang gelap. Ada rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah orang yang nenekku ingin aku nikahi. Bulan lalu dia menyelamatkan seorang wanita tua bernama Qin. Itu nenekku. Dia berharap kita bisa menikah. Dia adalah cucu yang menurut Tan pandai dalam segala hal. Tapi tidak ada yang mau. Saya Ko Din Sam, bekerja di Hoan Fu Group. Apakah pengemudi mandor? Bocah busuk saat itu tidak punya rasa malu. Tapi juga sangat berani. Jangan beritahu dia identitas asli Anda, itu akan membuatnya takut. Tapi aku akan memberimu sebuah rumah. Apakah kamu setuju untuk menikah denganku? Segera. Saya bersaksi dengan seorang pria yang saya kenal kurang dari setengah hari. Di mana saya akan tidur malam ini? Bagaimana menurutmu? Saya pikir tidak apa-apa bagi saya untuk tidur di sini. Saya rasa Anda bisa tidur di kamar utama. Lagi pula kita tidak dekat. Tidak perlu memenuhi kewajiban suami istri secepat itu. Mengapa tidak? Kami menikah secara sah. Itu tidak mungkin. Kami pada dasarnya tidak punya apa-apa sekarang. Penampilannya ini sepertinya dia tidak setuju. Tang Fu. Beraninya kamu menghina Presiden Liu. Dia segera kembali untuk menyajikan anggur untukku. Oke, aku akan segera ke sana. Tang Fu. Ini adalah kunci rumah. Ingatlah untuk pulang lebih awal. Buka pintunya dan pergi dengan cepat. Jangan pernah kembali lagi. Kakak perempuan, saya punya rumah kecil sendiri. Saya akan bekerja keras untuk keluarga kecil kami. Sepertinya dia tidak mengingatku sama sekali. Tentunya tidak ada masalah apapun saat ini. Presiden Liu, yakinlah.
Dia adalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang, masih orang miskin. Terlebih lagi, dia selalu menggunakan trik ini. Dia bisa melihat menembusnya, apalagi yang dia inginkan. Oh benar. Kemudian dia ingin menolak. Itu hanya membuat isyarat. Main mata dengannya. Oke, aku akan bersenang-senang hari ini. Besok saya akan ke sana untuk menambah beberapa villa lagi. Oke, Jenderal Lu, saya pergi sebelumnya. Ayo bersenang-senang. Ini hampir jam 2 siang. Kenapa kamu belum kembali? Halo, pengguna yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Temukan Tang Fu segera. Tiamai, hahaha. Mengapa kamu di sini? Apakah Anda merasa sangat panas dan gatal sekarang? Aku akan memberitahu polisi. Panggil polisi. Sampai saat itu tiba, lihat apakah polisi mempercayai apa yang Anda katakan. Atau percayalah pada pemimpin Anda. Tolong patuhi aku dengan patuh. Sialan, kamu berani memukulku. Saya akan membunuhmu. Berhenti, jangan lari. Oke. Saya akan lihat di mana Anda bisa lari. Kodin Sam, selamatkan aku. Sialan, sudah kubilang padamu, jangan terlalu banyak bicara. Hati-hati, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mendiang Jenderal, ini adalah orang-orang saya. Bisakah kamu memberikannya padaku? Orang-orangmu? Ya. Ini teman perempuanku. Dia sudah banyak minum. Aku hanya ingin membawanya pulang. Sejak kapan istriku menjadi pacarmu? Ini Niko. Wah, mendiang Jenderal. Bos, saya salah. Bos, saya benar-benar tidak tahu. Hal-hal ini? Itu semua karena Direktur Lee dari Real Estate Tuduk. Katanya beli saja rumah di sana. Nona Tang bisa melakukan apa saja. Jenderal Gu, Anda sangat murah hati. Maafkan aku kali ini. Persetan. Saya segera pergi, segera keluar. Tang Yu, kamu kembali. Mengapa Anda mengambil cuti kemarin? Apakah terjadi sesuatu di dalam rumah? Tidak. Di mana Direktur Lee? Hidup telah berubah. Direktur Lee dipecat. Saya tidak tahu siapa yang saya sakiti. Hari ini bos datang, sangat marah. Memang benar bahwa orang jahat menerima imbalan yang jahat. Saya tidak tahu pahlawan mana yang menjadi terkenal. Benar sekali, siapa bilang dia biasanya menindas orang lain? Itu benar, Tang Fu. Apakah kamu benar-benar akan menghadiri pesta ulang tahun Guo Xinran? Apakah kamu ingat pacarnya? Pada awalnya, mengejarnya gagal. Akibatnya, serangan balik mengatakan Anda memimpinnya. Ini terjadi sudah lama sekali. Lagi pula, bukankah dia sudah putus dengan orang itu? Tidak masalah. Pak Presiden, akan ada rapat pemegang saham pada jam 2 siang ini. Jadi, waktu dia dan Nona Tu makan hanya 1 jam. Tahu? Asia. Kenapa dia ada di sini? Halo. Baiklah, memalukan. Saya datang sekarang. Sekretaris Truong, pertemuan dan pesta dibatalkan. Ya, Jenderal, selamat ulang tahun. Semoga selamat ulang tahun. Memalukan. Saya terlambat. Hanin, ini kue ulang tahun yang kubelikan untukmu. Selamat ulang tahun. Kue ini semuanya rapuh. Apakah kamu masih bisa memakannya? Mungkin mengambilnya dari tempat sampah dan membawanya ke sana. Maaf. Tadi, saya tidak berhati-hati saat berjalan dan terjatuh. Aku akan membelikanmu yang baru. Tidak perlu, Tang Fu. Lagi pula, saya tidak suka makanan manis, jadi biarkan saja. Hah. Hanin, kamu sungguh baik. Undang juga komet jenis ini. Saya melihat dia, semua orang merasa tidak beruntung. Itu benar. Berpakaianlah seperti itu. Juga berani pergi ke tempat makan yang mewah. Itu tidak tahu malu. Baiklah. Bukannya kalian tidak tahu seperti apa keluarga Tang Fu? Bagian kue ini telah menghabiskan seluruh tabungannya. Jangan mempersulit dia lagi. Tang Fu, jangan perhatikan. Mereka berbicara terus terang. Aku hanya bercanda denganmu. Ayo duduk di sini. Oh, Tang Fu. Anda sudah terbiasa merayu suami orang lain, bukan? Jelas kau membuatku tersandung lebih dulu. Baiklah. Ini tidak mudah bagi Tang Fu. Semua orang sedikit bersimpati.
Ya Tuhan, aku mengatakan ini. Orang miskin seringkali banyak akal. Ketika saya melihat seseorang dengan uang, saya ingin mengambilnya. Tepat di depan mata kita seperti ini. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi secara pribadi? Kenapa kamu lupa? Awalnya, dia merayu pria Hanin namun ditolak. Itu adalah lelucon di seluruh sekolah. Jika itu aku, saya sudah tidak punya wajah untuk hidup. Saya mendengar dia bahkan menjelaskan. Jangan bicara omong kosong. Hanin, kamu tahu betul situasi tahun itu. Tolong jelaskan dengan jelas kepada mereka. Bukannya kalian tidak tahu seperti apa keluarga Tang Fu? Sejak kecil, ia belum memiliki orang tua. Sangat miskin. Kurangnya cinta juga sangat normal. Kurangnya cinta bukanlah kekurangan laki-laki. Saya memberitahu semua orang tentang hal ini. Setiap orang harus memperhatikan suaminya dengan baik. Jangan biarkan Tang Fu melihatmu. Saya sudah menikah. Suamiku sangat baik. Suamimu menyimpannya sebagai harta karun. Aku tidak begitu aneh. Anda? Bagaimana Anda bisa menemukan seorang suami? Kamu juga bukan Hanin. Suaminya adalah eksekutif senior Huafu Group. Gaji tahunan minimal 8 angka. Jika Anda menemukan suami yang baik, mengapa tidak mengarah pada perkenalan untuk semua orang? Hal itu jelas tidak mungkin. Kehilangan muka. Tang Fu, suamimu bukan pengemis atau sampah. Paman. Kamu tidak terlambat kan, Tang Yu, orang ini. Saya suaminya. Suami Tang Fu jauh lebih tampan dibandingkan suami Hanin. Kenapa kamu datang ke sini, Tang Fu? Itu bagus, menemukan suami yang tampan. Ah, apa yang suamimu lakukan? Suami saya, dia juga bekerja di Huafu Group. Anda di departemen mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Hah, itu bukan lelucon. Dia sering mengusir bosnya. Bukan di perusahaan. Ah, supir. Itu bagus. Kalau begitu wakil jenderal seperti saya benar-benar tidak bisa melihat suami Anda. Suamiku, kamu bisa membantu suami Tang Fu di masa depan. Berikan lebih banyak perhatian padanya. Tang Fu, kamu adalah orang yang berpengalaman. Saya masih harus memberi Anda beberapa nasihat. Mencari seorang pria, tidak bisa hanya melihat wajahnya saja. Mata harus dibuka lebar-lebar. Lihatlah suamiku, punya karir. Sejak aku menikah dengannya, saya tidak perlu keluar untuk bekerja. Saya merasa dia cukup baik seperti itu. Hanin, apa yang kamu katakan tidak benar. Panci yang mana? Jadi itu saja. Ketika dia di sekolah, dia adalah yang terbaik dalam segala aspek. Bagaimana Tang Fu bisa dibandingkan denganmu? Oke, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita buka anggurnya. Melayani. Lafite berusia 87 tahun. Ada orang rendahan yang tidak memenuhi syarat datang ke sini untuk makan. Tang Fu, jika Anda ingin minum anggur ini, lakukan striptis agar semua orang dapat melihatnya. Bukankah kamu penggoda terbaik? Hahaha. Saya tidak punya. Kemiskinan adalah kemiskinan. Belum pernah melihat barang bagus sebelumnya. Lihatlah tampilan tidak sabar ini. Hei, untuk apa kamu terburu-buru? Mereka hanya bercanda denganmu. Pokoknya, izinkan aku memberimu minuman. Bahkan anggur jelek seperti itu pun layak disajikan di atas meja. Dasar pengemudi bau. Tahukah Anda sebotol anggur ini bernilai 200.000? Gajimu 10 tahun tidak mampu membelinya. Tuan Li, maaf. Dia tidak bermaksud begitu. Tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Bahkan orang kelas bawah pun berani menjamu tamu. Hanya seorang supir yang sombong sekali. Tang Fu, tidak peduli seberapa lapar atau hausnya kamu. Anda tidak bisa begitu saja menikahi orang seperti itu. Tidak ada keberanian. Sebaliknya, dia menyombongkan diri. Benar sekali. Memecahkan gelas wine lezat yang telah disiapkan Pali untuk kita. Keduanya terus menunggu untuk mencuci piring dan membayar utangnya. Bawalah 2 botol whisky McLaren. Mulai sekarang, wine tersebut tidak akan muncul lagi di hotel. McLaren apa? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Anggur apa? Apakah bocah busuk ini punya latar belakang? Whisky Macallan, anggur kualitas tertinggi di hotel kami. Tampaknya suami Tang Fu mengemudi menuju bosnya. Benar-benar belajar banyak hal. Tidak masalah, lalu bawakan 2 botol. Kami mengundang tamu. Sangat pemalu, Nona. Whisky Macallan. Hanya anggota dengan peringkat tertinggi di hotel kami yang dapat menelepon. Paket diskon yang Anda pesan hari ini. Bahkan anggota tetap kami belum mencapainya. Hanin, bukankah suamimu mengendarai Mercedes-Benz setelah dipromosikan? Mengapa Anda masih menyebut pembelian dengan harga diskon? Kami awalnya ingin memesan makan malam premium. Tapi tidak ada ruang lagi. Jadi kita tidak bisa. Bisakah mereka? Ya, mendiang jenderal adalah anggota tertinggi kita seumur hidup. Mustahil. Ini tidak seperti kamu meminjamnya. Lihatlah suamiku di sini. Kamu juga terlalu jelek. Anda mungkin lebih baik berada di tempat lain, meski bukan seorang jenius. Menjengkelkan. Hanin, ada bos. Mereka akan memberikan poin kepada pengemudi. Pemesanan hotel yang nyaman. Benar sekali.
Saya hampir tertipu oleh dua macan tutul desa ini. Mobil Anda sudah diparkir. Inilah kuncinya. Ya, Mercedes-Benz edisi terbatas di tempat parkir VIP adalah milik Anda. Saya baru saja lewat dan melihat mobil ini. Edisi terbatas hanya 3 buah. Tuan Gu, Anda memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin dia menyembunyikan bakatnya. Bagaimana pemilik Mercedes-Benz Custom ini bisa mengendarainya sendiri? Benar-benar licik. Sopir keluar untuk pamer. Sayangnya, kami berhasil melewatinya. Sayang sekali, Tang Fu, suami Anda, hanya seorang sopir. Anda bahkan membiarkan dia menggunakan mobil bos. Berpura-puralah menjadi kaya di depan teman sekelasmu. Simpan muka untuknya. Ngapa sifat sembronomu tidak berubah sama sekali? Seperti itu. Untuk merayakan ulang tahun Ibu Hanin, saya memberikan mobil ini, ditambah undian berhadiah. Semua orang ada di sini. Nyanyikan saja sebuah lagu di depan Tang Fu kita. Menari tarian bahagia. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah. Mobil ini adalah hadiahnya. Mobil ini merupakan edisi terbatas, setidaknya beberapa ribu-ribu. Biarkan saja seperti itu, benda, sebatas apapun mobilnya, tidak seberat istri saya. Suami, saya melaporkan nama saya. Aku akan menyanyikan lagu sarang burung kecil untukmu. Yentu kecil mengenakan kemeja bermotif bunga. Mobil itu mahal sekali, itu hadiah. Saya juga ingin mencoba. Ini adalah mobil bernilai jutaan yuan. Mercedes edisi terbatas. Hanya ada satu di seluruh negeri. Atas nama ketua Coty Group, jam tangannya antik. Selanjutnya, nama belakangnya adalah Ko. Mungkinkah dia mendiang jenderal? Teman-teman, jangan tertipu. Bagaimana seorang pengemudi dapat memenuhi syarat untuk memberikan mobil kepada atasannya? Kamu pelacur. Siapa yang menyuruhnya menyinggung mendiang presiden? Hai Tuan Li, bagaimana kamu bisa mengalahkan Han Nin, mendiang jenderal? Bagaimana dia bisa menjadi mendiang jenderal? Jangan biarkan mereka membodohi Anda. Iya kan? Sekedar pamer mobil bos. Siapa yang tidak tahu? Mendiang jenderal, saya mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Taisan. Menyalahkanmu, siapapun yang toleran tidak menerima orang remeh. Maaf. Apa itu Merko? Anda salah orang, saya hanya seorang pengemudi. Sepertinya Presiden Gu selalu menyembunyikan identitasnya karena dia. Aku tidak bisa merusak ceritanya. Saya tidak menyangka Tang Fu ini akan begitu penting bagi Presiden Ko. Suamiku, jangan biarkan mereka membodohimu. Bagaimana dia bisa menjadi putra mahkota keluarga Giang Tan? Mendiang jenderal, hotel ini miliknya. Jika dia datang, apakah saya perlu membayar makanannya? Apa yang Anda tahu, pelayan? Hubungi manajer Anda di sini. Ada seseorang di sini yang menyamar sebagai mendiang jenderal. Direktur Qin dari hotel ini adalah pamannya. Jika Anda berani menyamar sebagai mendiang jenderal, kemudian tunggu dan lihat, siapa yang berani meniru mendiang presiden, karena isinya sangat unik. Mari kita tunggu bersama-sama untuk video selanjutnya.